Selamat pagi. Paniki Indah, hari ini hari Misa Harian, kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, dirangkaikan dengan peringatan 40 tahun hidup Imamat Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, Pastor Petrus Pitinangun PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Ordinarium kita akan menyanyikan Misa Syukur. Tuhan kasihanilah. Tidak ada di Mada Bakti yang baru. Kita menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur, Mada Bakti 462, Ya Yesus hamba sedia. Ya Yesus hamba sedia, jadi karyawan setia, membaharui dunia, menuju bahagia. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, di mana para penuai. Ya Yesus hamba sedia, jadi karyawan setia, membaharui dunia, menuju bahagia. Betapa luas ladangku, dunia bingung dan ragu, dengar jeritanya pilu, maukah Anda membantu? Ya Yesus hamba sedia, jadi karyawan setia, membaharui dunia, menuju bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu. Hari ini tanggal 29 Juni, gereja kita yang terkasih merayakan pesta Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Hari ini juga 40 tahun yang lalu saya ditabiskan bersama dengan Pastor Frans Mandagi, Pastor Maurits Lensun di Lembean. Karena itulah maka banyak orang saya lihat di sini yang berkumpul untuk mendoakan saya. Terima kasih atas perhatian ini, atas kerelaan Anda untuk meninggalkan tugas-tugas di kantor untuk mendoakan saya pada hari yang
pada hari ulang tahun yang ke-40 pentabisan saya. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Paulus selalu disebut bersama-sama. Biarpun tanggal 29 ini gereja lebih memfokuskan perhatian pada Santo Petrus, tetapi nanti Santo Paulus besok tanggal 30 Juni, namun mereka disebut bersama-sama dan dirayakan bersama-sama. Pada mereka dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang kerasan di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang berkobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah. Marilah kita mengakui bahwa kita di hari yang lampau telah berdosa supaya layak mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa itu supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas tempat gerejamu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Misa syukur. Marilah kita memuji Allah Tritunggal dengan lagu pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala makhluk memuji Tuhan, Allah pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus Putra Tunggal Allah. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pengawasan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku.
Tundukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kesesakanku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meleputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kesesakanku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara-saudara terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis terakhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, membaca atau mendengar kisah Petrus dalam Injil tadi, kita seolah melihat potret kita sendiri. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus," dalam bahasa Latin tu es Petrus. Engkau adalah wadas yang kokoh, artinya kita ini semua diundang menjadi seorang Petrus, wadas batu karang yang kokoh. Saudara sekalian, di tengah lapangan Basilika Santo Petrus di Roma ada patung Santo Petrus dan Santo Paulus. Saya pernah mengamati patung Santo Petrus. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah kehadiran seekor ayam di kaki patung. Artinya, sehebat-hebatnya Petrus, ada godaan, ada kelemahan, ada keraguan-raguan. Petrus, wadas yang gagah dan kokoh, kadang-kadang ragu-ragu, takut untuk mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Mengakui Yesus sering menimbulkan bahaya, ancaman, atau konsekuensi. Maka ada orang yang tidak tanda salib pada waktu makan di restoran. Ada konsekuensi, harus berkorban. Ada konsekuensi, harus menyangkal diri dan memikul salib. Petrus yang mencintai Yesus pada saat kritis menyangkal Yesus sampai 3 kali. "Aku tidak mengenal dia." Saudara-saudari, mengikuti Yesus mengandung risiko dan ancaman ditolak orang. Pada kesempatan lain, Petrus disuruh ke Roma. Tetapi sesudah melihat Roma penuh dosa, penuh egoisme, yang menonjol, yang mendominasi adalah kaum bangsawan, sehingga tidak ada demokrasi di situ. Jauh dari Tuhan, Petrus tidak mau. Ia tinggalkan tantangan dan undangan mewartakan kabar gembira keselamatan dari Allah di situ. Percuma, tapi maka ia lari diam-diam sambil menyamar malam-malam. Tetapi di gerbang kota ia berjumpa dengan Yesus yang bersusah payah memikul salib. Dia bertanya, "Quo vadis, Domine," dalam bahasa Latin. "Mau kemana Tuhan?" Karena itu ada film Quo vadis yang berasal dari kalimat ini. Pertanyaan Petrus kepada Yesus yang memikul salib. Jawab Yesus, "Saya mau ke Roma untuk disalibkan kembali di situ." Artinya, kalau kau tidak sanggup menegakkan kerajaan Allah di Roma, biarlah saya sendiri masuk Roma, dan kalau perlu disalibkan untuk kedua kalinya. Petrus tersentak. Dia yang mengatakan mencintai Yesus lebih daripada segalanya, ternyata takut ditolak, takut menderita. Saudara sekalian, di kaki patung Petrus ada ayam yang selalu mengingatkan kita akan Petrus, wadas sekokoh apapun, bahwa kita lemah, mudah jatuh pada godaan. Maka Petrus tidak boleh sombong, tapi di tangan patung Petrus ada kunci dan gulungan kitab suci. Setiap orang, setiap Petrus dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan kepada orang lain dan membuka hati, telinga, mata, dan mulut orang lain
agar dia dapat melihat, mendengar, dan menerima kerajaan Allah di dalam hidupnya. Katanya, kunci-kunci pintu kerajaan surga oke saja, asal jangan surga kelak, melainkan pintu hati sesama manusia, sekarang dan di sini juga. Tuh, kau, kita, ini adalah Petrus. Tentu kita bisa bertanya, mengapa Petrus bisa begitu berani, sanggup mewartakan dan membela Yesus? Saudara sekalian, seorang Petrus harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Petrus, nelayan, sederhana, banyak salah, dipercaya Yesus menjadi penjala manusia, boleh melepaskan, menyembuhkan orang, dan membawa mereka kepada Yesus. Petrus yang terbelenggu, ada di penjara, dikurung, situasi tanpa harapan, bagaimana secara ajaib dibebaskan. Malam pasca pembebasan dari perbudakan Mesir, Firaun terulang atau Herodes kembali. Ia bisa melewati 2 tembok air laut Mesir. Ia melewati penjaga penjara. Ia melewati pemisah laut, pemisah maut dan kehidupan. Keluar dari ketidakberdayaan ke kemerdekaan. Petrus mengalami penyertaan kasih setia Allah kepadanya, dan karena itu tidak bisa menolak menjadi rasul, pewarta, martir untuk Yesus sahabatnya, pintu ke surga. Kepada kita sekalian, Yesus bersabda, "Tu es Petrus." Semoga kita semua seperti Petrus ini, melihat, mengerti dan berkata, "Aku pun dipanggil menjadi Petrus." Semoga demikian, amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar dari bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya. Marilah kita bermohon. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami, serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa, ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya gerejamu. Bagi saudara-saudara kami yang di daerah terpencil, ya Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil, agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Mama Haid Kawiri, kita bersyukur atas segala berkat Tuhan yang dilimpahkannya kepada keluarga ini. Bersama keluarga Ro'oro Tumewu, kita bersyukur atas hari ulang tahun dari anak yang terkasih, Eliana Rahelia Ro'oro yang ke-1, hari Rabu tanggal 29 ini. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Amin.
Mendabakti 236 kami unjukkan padamu. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara, agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal menjadi dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu.
Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, Mesias syukur. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Tuhanlah Raja malaikat. Hosana bagi namanya. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Hormat kepada yang datang atas nama Tuhan Allah. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mengagunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Dengan melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat.
Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara umat beriman dengan para gembala umat-Mu, bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, dan seluruh kalangan para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah bersirat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul, khususnya Santo Petrus dan Santo Paulus, dan para martir. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyimpulkan doa-doa pujian, doa syukur, dan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa kita dengan menyapa Dia kembali lewat doa sebagaimana sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, Kristus Tuhan kami.
domba Allah, Kristus Tuhan kami. Ya anak domba Allah, menghapus dosa-dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, Kristus Tuhan kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, Kristus Tuhan kami. Ya anak domba Allah, menghapus dosa sedunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau Di hatiku. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahaga.
Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pada akhir misa ini saya mengucapkan terima kasih atas doa-doa Anda sekalian, atas dukungan Anda kepada saya sebagai pastor di sini. Dan marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mengundurkan diri sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Limpahkan kasih-Mu. Mada Bakti 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepada-Nya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah.